Keberadaan arca dan relief yang ada di Candi Prambanan dapat diketahui bahwa Candi Prambanan terkait dengan keagamaan yang berlatar belakang agama Hindu. Menurut J.G. de Kasparis, Prasasti Siwagerha berangka tahun 856 Masehi, bercerita tentang suatu peristiwa penting, yaitu peresmian candi untuk rumah Dewa Siwa atau Siwalaya. Eksistensi Wangsa Sanjaya dari masa Mataram kuno berproses dalam dinamika kehidupan peradaban pada zamannya. Di lembah Gunung Merapi sisi selatan, membentang wilayah subur Loh Jinawi yang dialiri oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Selatan. Pada abad ke-9 atau tahun 847 sampai dengan 855 Masehi, sebagai penguasa Wangsa Mataram kuno adalah Sri Maharaja Rakai Pikatan yang bertahta di Mandagri Mama Tripura. Rakai Pikatan telah mampu menjaga eksistensi dan membangun kerajaannya setelah mengalami kemenangan di dalam peperangan dengan mengalahkan Rakai Walaing Pukumbayoni. Dengan meraih kemenangan menjadi kesempatan bagi Maharaja Rakai Pikatan untuk melakukan pekerjaan besar, membangun kompleks percandian bagi agama Siwa yang monumental, yaitu sebuah dharma yang berupa kompleks percandian. Dengan kondisi yang stabil ini, saya ingin mendirikan sebuah candi yang monumental. Kondisi yang stabil memungkinkan raja sebagai seorang panutan bersama watak atau raja bawahannya dapat melakukan pembangunan di kerajaannya. Membangun kompleks percandian sebagai tempat pemujaan bagi Dewa Siwa. Pendirian kompleks percandian dilakukan karena telah mampu menjalin kerjasama dengan watak, serta dapat memobilisasikan warga atau kawula, para artisan, ahli penulis prasasti atau citraleka, ahli bangunan, dan para pendeta. Tahapan pendirian candi meliputi: pertama, pemilihan dan penilaian lahan tanah yang akan didirikan candi, seperti membaui aroma tanah tersebut. Jika bau tanah tidak beraroma wangi atau busuk, maka tanah pertanda tidak baik. Selanjutnya, pengujian peresapan tanah. Apabila air mudah meresap atau tergenang dalam keadaan miring, berarti tanah kurang baik. Kemudian melakukan pengujian kesuburan tanah dengan melakukan penanaman benih atau biji tanaman. Jika benih tidak tumbuh, maka tanah tersebut juga tidak baik. Kedua, upacara diselenggarakan di tengah halaman tertutup. Pendeta membaca doa di atas batu suci. Ketiga, sebatang kayu ditanamkan di tengah gugus. Orang-orang berkumpul membuat lingkaran. Keempat, pengukuran untuk bangunan candi atau candi-candi diambil dari matra tubuh pemimpin atau arsitek. Kelima, satu garis besar bujur sangkar digambar berdasarkan mata angin. Keenam, batu-batu diletakkan di sepanjang poros yang menandakan batas-batas gugus candi. Potensi dukungan yang besar itu kemudian didayagunakan untuk mengakumulasikan berbagai potensi sumber daya alam, berupa batu-batu gunung berapi yang terdapat di aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
Batu-batu itulah yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan utama pembangunan monumen bagi tempat pemujaan. Batu-batu andesit itu disusun dan diukir dengan dasar-dasar acuan pengetahuan bangunan untuk membentuk sebuah konstruksi bangunan. Prinsip-prinsip konstruksi bangunan secara lengkap diterapkan. Mengingat bangunan candi itu mempunyai lebar 34 meter dan tinggi 47 meter. Di samping itu, berbagai ragam hias seni pahat batu, baik arca maupun relief, memberikan makna dan nilai-nilai bagi penghayatan prinsip-prinsip kebajikan, serta pembelajaran tentang kebaikan peri kehidupan spiritualitas masyarakatnya. Pendirian sebuah dharma yang berupa kompleks percandian oleh Maharaja Rakai Pikatan terbukti di beberapa bagian blok batu di dinding candi, ditemukan juga tulisan dengan nama Pikatan. Hal ini terkait dengan awal proses pembangunan percandian yang dilaksanakan oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Perkawinan Maharaja Rakai Pikatan dengan Permaisuri Pramodawardhani menurunkan seorang putra yang bernama Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Ayo, sini. Ya, sini. Rakai Pikatan kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, yang naik tahta pada 27 Mei 855 Masehi dan memerintah Kerajaan Mataram sampai dengan tahun 885 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Dyah Lokapala kemudian dapat melanjutkan pembangunan kompleks percandian pemujaan Dewa Siwa yang telah dirintis oleh pendahulunya. Eksistensi Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala adalah sebagai raja yang dapat menyelesaikan dan meresmikan pembangunan gugusan percandian utama tersebut. Di dalam Prasasti Siwageraha disebutkan bahwa selesainya pembangunan candi pada hari Kamis Wage, tanggal 11 bulan Margasirsa tahun 778 Caka atau 856 Masehi, ditandai dengan sengkalan walung Gunung Sangwiko. Saat itu juga diresmikan Arca Dewa. Hal itu dijelaskan di dalam bait ke-24, yaitu Yotakono Tewe Bathara Kina Waisinang Skarawe. Diresmikannya keseluruhan kompleks percandian yang dibangun, didedikasikan untuk memuja Dewa Trimurti, yaitu Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu. Setelah Candi Siwa atau Siwalaya selesai dibangun dan diresmikan, kemudian dilakukan pengalihan aliran sungai, sehingga aliran sungai menyusuri sisi sebelah barat halaman percandian. Dalam prasasti disebutkan, Hufus Nikana, Tang Sivalaya, Samapta, Diotama, Luah yang inalihaken, apa nianitik palmahan. Pada saat itu juga ditetapkan batas-batas tanah percandian dan penetapan sawah-sawah menjadi swah dharma untuk meneguhkan dan menguatkan eksistensi rumah Dewa Siwa atau Siwageraha. Pak Slamet, saya duluan ya. Bahkan kemudian, pembangunan percandian tersebut dapat dilengkapi dengan candi-candi wahana,
percandian Perwara, dan dikelilingi dinding pagar yang tinggi. Percandian itu kemudian dikenal dengan nama Candi Prambanan, dengan jumlah 16 candi di halaman utama dan 224 candi Perwara di halaman kedua. Gugusan Candi Prambanan terkait dengan beberapa periode raja yang bertahta dan memerintah Wangsa Sanjaya dari masa Mataram kuno, yaitu Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, serta raja-raja sesudahnya.